bagaimana Pak caranya, ciri-cirinya pohon anggur itu overdosis pupuk? Anggur saya kenapa kok daunnya keriting, daunnya mengkeret, pinggirnya gosong dan sebagainya, akan saya jelaskan. Anda terlanjur overdosis pupuk kan karena nggak tahu ketidaktahuan para pemirsa untuk memupuk. Satu genggam ya langsung piok, terus mati. Sebelum mati nih dia layu. Solusinya disiram air yang banyak supaya dia luruh, Pak pemirsa ya, luruh. Karena mohon maaf saya nggak menyombongkan diri, dari SMA saya udah menanam anggur, Pak pemirsa. Mulai dari zamannya saya menanam Isabella, Red Master, Yellow Belgian, Muscato, Caroline Black Rose itu yang masih hidup, umurnya 20 tahun lebih di Komplek Marinir rumah saya yang lama. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya bilang, wah ini kalau terlambat dikit, nah habis ini tak sisain tinggal satu dompol nih. Ya, ini untuk review anggur Basanti udah terlalu mateng. Para pemirsa, ini buktinya ya, yang saya ngomongin kemarin, kalau anggur Basanti itu bagus ya. Dibanding anggur yang lain, untuk anggur Basanti saya kira pantas untuk ditanam ya di pekarangan rumah untuk dipamerkan dan sebagainya, kecuali dia mudah berbuah dan memang manis ya. Saya tidak omong kosong, ini kita review ya. Kita review, ini udah mateng para pemirsa. Dia cukup besar size-nya. Ya, ini tidak berair ya. Nah, ini bijinya udah coklat. Nah, dia airnya nggak banyak nih. Ini saya pencet ya. Airnya hanya sedikit ya. Terus coba kita rasakan. Manis para pemirsa. Saya nggak dobos dibanding Taldun, Tran, Julian lewat ya. Anggur ini cepat mateng ya. Ini seperti Tran, bukan, seperti Jupiter, seperti Akademik, Goswi. Dia cepat mateng, dia cepat besar. Nah, penjarangan ya, harus dijarangin. Kalau nggak dijarangin, ini kecil-kecil buahnya. Jadi ini saya jarangin 50% waktu itu. Iya. Berapa kali penjarangan kira-kira? Sampai 3 kali penjarangan. Pertama waktu dia beri segede kedelai, terus segede jagung, terus bahkan dia agak besar masih saya jarangin. Loh, ini yang kecil, kemarin yang besar-besar udah pada habis. Karena banyak ibu-ibu pengunjung tiap hari beli bibit, nanya-nanya dan sebagainya. Kalau di tempat saya ini, siapa yang datang, bila ada yang matang boleh nyoba ya, 1-2 biji. Boleh untuk direview enak apa enggak. Kalau pengen punya bibit Basanti, sabar ya. Ya, ini bibitnya masih kecil-kecil. Ini sisa-sisa yang terjual. Nah, ini bibit Basanti, di atasnya punya. Banyak yang inden. Ini nunggu 10 daun. Oh, laris banget. Bisa WA ke saya 087 888 700 600 ya. Kalau datang langsung boleh di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mapnya Kebun Anggur Impor Jakarta. Buka setiap hari jam 11 sampai sore. Nah, banyak para pemirsa di Flonasia yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu karena video-video Mas Flonasia sangat menginspirasi ya para pemirsa. Banyak pertanyaan, bagaimana Pak caranya, ciri-cirinya pohon anggur itu overdosis pupuk ya. Oke, biasanya orang nanya, Pak anggur saya kenapa kok daunnya keriting, daunnya mengkeret, pinggirnya gosong dan sebagainya, akan saya jelaskan. Oke, kita jalan ke sana Mas. Oke, para pemirsa pecinta Flonasia sekalian ya, para pemirsa saya jelaskan, apabila kita itu menanam anggur, matinya anggur ya, Pak anggur saya tanam mati dan sebagainya, itu hanya karena 2 hal. Kebanyakan karena 2 hal. Pertama, overdosis pupuk. Kedua, diabaikan. Diabaikan ini dalam arti kalau kita nanam di pot, kita asal nanam, kita pergi kemana-mana, 2 minggu nggak kita liatin, kita mengandalkan air hujan, ternyata nggak hujan seminggu. Akhirnya dia menjadi kering ya, garing dan akhirnya mati karena dehidrasi. Tapi kalau anggur itu tidak overdosis pupuk, tidak dehidrasi, saya jamin hidup walaupun dia kena jamur, walaupun dia diserang ulat, ya daunnya sampai habis, dia akan tumbuh tunas baru. Kena jamur, dia kurus, tapi dia nggak akan mati. Setelah 2 minggu terik matahari, dia akan tumbuh tunas baru lagi. Ya, seperti itu siklusnya. Karena mohon maaf, saya nggak menyombongkan diri, dari SMA saya udah menanam anggur, Pak pemirsa. Mulai dari zamannya saya menanam Isabella, Red Master, Yellow Belgian, Muscato, Caroline Black Rose. Masih hidup, umurnya 20 tahun lebih di Komplek Marinir rumah saya yang lama. Umurnya udah 20 tahun, dari tahun 2022 saya menikah, 2002 saya menikah terus menanam di sana. Tuh. Nah, jadi saya jelaskan para pemirsa ya, kalau kita menanam anggur, bagaimana Pak ciri-cirinya ketahuan anggur itu overdosis pupuk? Nah, itu bisa dicirikan dengan 2 hal. Pertama, apabila kita memupuk hari ini, ya biasanya kalau overdosisnya nggak begitu parah, itu ketahuannya 5, 6, 7 hari setelahnya. Ditandai dengan daunnya, kita mudah melihat daunnya. Apabila daunnya pinggirnya gosong, ya seperti ini nih contoh. Ya, agak dekat Mas.
Nah ini ada yang gosong nih, contoh aja Pak pemirsa ya. Daunnya gosong muter nih, anggap aja nih daunnya gosong muter. Itu artinya dia overdosis pupuk, kekurangan siraman air. Loh, jadi kita memupuk tapi dia kurang air. Akhirnya dia gosong pinggir. Nah, bagaimana yang kedua? Dia hanya ada dua itu. Kalau nggak gosong pinggir, dia ujungnya ini mengkerut ya, daunnya mengkerut. Ujung-ujungnya ini mengkerut. Ya, daun-daun ini yang glowing ini, pemirsa, yang ujung-ujung bukan tunasnya, Om. Bukan tunasnya, daun-daun mudanya dia mengerucut, yang baru-baru tumbuh mengerucut. Nah, ketika dia mengerucut artinya dia overdosis pupuk banyak air. Kebanyakan air, kita siram terus atau kita pupuk terus hujanan terus. Itu dicirikan daun-daunnya mengerucut. Bisa jadi mungkin media tanam menjadi asam atau dia tidak tahan dengan dosis yang berlebihan, para pemirsa. Ingat ya, kalau terlalu parah itu biasanya layu. Layu itu parah banget, kita pupuk hari ini terus tahu-tahu layu daunnya, itu parah. Atau dia karena overdosis pupuk keterlaluan itu ya, akarnya langsung busuk, pohonnya mati. Biasanya udah caranya nih sekarang. Kalau kita melihat daunnya pada gosong, daun yang gosong parah kita buang. Terus hentikan pemupukan, kita siram tiap pagi hari air secukupnya. Ya, kita siram, jangan sampai dia dehidrasi lagi. Nanti akan ditandai daun-daun mudanya bagus. Terus keluar sulur, tangkai mudanya ini, para pemirsa ya. Ini dia bening ya, bening kayak berisi air. Tuh, dia gitu. Nah, setelah 2-3 minggu, Anda bisa memperkirakan kalau, pohon saya udah nggak overdosis pupuk, boleh dipupuk kembali dengan dosis yang lebih rendah. Mungkin kalau Anda mau menggunakan NPK Mutiara 1616 Rusia yang 1 sendok 10 liter air, ternyata dia masih overdosis pupuk, ditambah menjadi 15. Lebih baik dia kekurangan pupuk, artinya sedikit pupuk atau dosisnya rendah daripada overdosis. Ya. Tuh. Nah, bagaimana Pak? Tadi yang kalau di overdosis pupuk kelebihan air. Nah, caranya kita kurangi penyiraman. Boleh disiram ketika medianya ini agak-agak kering, Pak pemirsa. Agak-agak kering baru disiram. Nah, penyiraman yang bagus adalah pagi hari. Mau overdosis pupuk dia kurang air maupun berlebih air, pemupukan seyogianya pagi hari. Kenapa? Ketika dia fotosintesis jam 7 sampai jam 11 siang yang 100% fotosintesisnya itu membutuhkan banyak air ya. Artinya dia pohon ini butuh air. Tuh. Nah, ketika dia sore hari saya tidak menyarankan nyiram sore atau mungkin maghrib atau malam. Kenapa? Karena akan basah berkepanjangan sampai pagi. Itu menyebabkan banyak hal. Terutama kalau berlebih air dia pertumbuhan daunnya bisa kuning, para pemirsa. Artinya nggak hijau lagi. Tuh. Atau mungkin datang hama trip. Nah, ini tadi. Kalau daun-daun itu mengerucut, ya, mengerucut, ini para pemirsa mengerucut. Ambil handphone Anda, matikan handphone Anda dalam keadaan tidak menyala, kaca layarnya taruh di bawah daun, terus di atasnya diketok begini, tek. Ya. Nanti akan terlihat dia banyak bercatuan kecil-kecil hanya setitik. Dia pertama nyampe di kaca, dia akan diem, kemudian akan berlarian dan hilang. Itu namanya hama trip, para pemirsa. Jadi kemungkinan ketika kita berlebih pupuk, ya sejenis nitrogen yang banyak di daun, itu merangsang mereka datang untuk memakannya atau menyedotnya. Karena hama-hama seperti wereng, seperti hama trip, yang kecil-kecil itu dia tidak makan daun, tapi dia menghisap. Itu. Nah, hisapan mereka menyebabkan daun-daunnya mengerucut atau mengkerut ya, mengerut. Nah, bisa diobatin. Kalau saya insektisidanya pakai Abasel, kadang saya ganti Demolis, kadang saya ganti Desis, kadang saya ganti Kurakon, macam-macam. Insektisida apapun, cukup 5 tetes 1 liter air kita semprot menjelang maghrib. Oke, para pemirsa. Kenapa kok sore hari? Karena mereka bekerjanya malam hari. Itu kemarin saya WA hama trip, kamu kalau makan malam hari pas ya? Oh, malam hari Om, kalau siang hari saya takut sama Mas Plonasia, takut jenggotnya. Oh ya udah. Oh, itu bisa terbang Om? Bisa, dia terbang dia. Dia terbang. Kecil sekali. Iya, kecil sekali. Kalau kita nggak menggunakan handphone, kesusahan untuk melihatnya, karena dia hanya setitik kecil-kecil. Jadi caranya apa namanya? Untuk menyembuhkan. Dan tidak, Pak, apakah daun yang mengerucut bisa sehat lagi? Insya Allah tidak ya. Jadi yang sehat daun berikutnya. Daun baru-barunya akan menjadi lebar-lebar lagi dan normal kembali. Ingat, pertumbuhan anggur adalah dia makhluk hidup. Kadang-kadang banyak orang nanya saya, Pak, saya nanam anggur 5, media sama, ya kan? Terus pertumbuhannya kenapa nggak sama? Padahal pemupukan sama, perawatan sama. Saya balikan kembali. Ini makhluk hidup, para pemirsa ya. Ingat, makhluk hidup.
Kalau kita gampang-gampang gini, Bapak anaknya berapa? 5. Oke, makan sama, dirawat sama, makannya sama-sama. Tapi apakah Bapak bisa menciptakan 5 anak itu sama? Gendutnya nggak sama, tingginya nggak sama, kurusnya nggak sama, wajahnya aja nggak sama tuh 5-5-nya. Nah, ini tumbuhan juga sama, tapi tidak jaminan kalau dia yang subur duluan terus buah duluan, nggak jaminan. Karena di suatu saat dia akan mengalami stuck. Nah, yang awalnya stuck, pertumbuhan lambat, tahu-tahu dia cepat. Yang penting kita ikhlas merawatnya, menurut saya. Ingat, kita ikhlas, kita rawat tiap hari, jangan menggerutu, jangan banyak protes. Yuk, kita rawat sesuai SOP. Kalau bingung-bingung, lihat videonya YouTube-nya Mas Flonasia ya, Flonasia bisa dilihat, bisa direkap. Itu caranya dipencetnya yang video, Pak Mesa, biar nggak melihat yang lain. Biasanya kalau kita nggak pengalaman, kita liatin video, tahu-tahu orang lain membingungkan. Oh, sekunder, tersier, tunas bat, tunas generatif, vegetatif, single cordon, double cordon. Kalau yang melihat YouTube umurnya 50 tahun ke atas, saya kira mohon maaf nih. Kalau yang berpendidikan, sarjana, SMA, mungkin ngerti. Tapi kalau orang yang kerjaannya, mohon maaf, yang tidak mengerti tentang, dia seneng tapi dia nggak ngerti, dia akan bingung. Nah, ketika bingung, dia nggak terinspirasi untuk menanam anggur, Pak Mesa. Tuh. Sedangkan dia pengen punya anggur seperti tetangga sebelah, tuh Pak RT sebelah yang anggurnya udah buah. Kalau ditanya, Pak, beli bed anggur di mana? Ada tuh di sana. Nggak ngaku, karena dia takut tetangganya ikut nanam. Biasanya ada yang seperti itu, tapi nggak juga. Makanya kita jembatani seperti YouTube-nya Mas Flonasia. Dan kalau mau sudi, nonton YouTube saya juga bisa di Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Sama seperti YouTube-nya Mas Flonasia tentang edukasi apapun. Perawatan anggur, pembuahan anggur, mencetak bibit, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi para pemirsa, apabila Anda terlanjur overdosis pupuk kan karena nggak tahu ketidaktahuan para pemirsa untuk memupuk, satu genggam ya langsung piok, terus mati. Sebelum mati nih dia layu. Solusinya disiram air yang banyak supaya dia luruh, para pemirsa ya, luruh, supaya luruh. Air yang banyak, bisa 10 timba atau berapapun sampai yakinkan dia luruh ya. Luruh artinya apa ya, nutrisi atau mungkin keluar. Iya, semua NPK, nitrogen, kalium, fosfat yang terkandung di media ini yang nyangkut, yang kena akar, itu dia menjadi turun. Nah, setelah itu berhenti, tidak disiram, diem sampai dia agak-agak kering. Kenapa? Karena kalau besoknya Anda siram, akarnya akan busuk dan mati beneran. Tapi kalau Anda menghentikan sampai dia agak kering gitu ya, wah agak kering. Pak Pri, agak kering nih gimana? Tenang aja, kasih aja hanya segelas aqua di batangnya, di poknya sini ya, di sini kasih. Ini anggap aja pokoknya gede, tidak segini, ini bibit para pemirsa ya, jangan salah pengertian. Ini umpama ini udah gede gitu, disiram dikit aja, secukupnya saja. Nanti setelah dia tumbuh tunas, nanti akan tumbuh tunas ketika umur 1 bulan berikutnya ya, itu butuh waktu lama. Setelah overdosis pupuk, Anda jangan berharap minggu depan langsung tumbuh tunas, tidak terjadi itu. Insya Allah tidak akan ya. Jadi biasanya setelah 3 minggu baru dia keluar tunas. Tapi bagaimana Pak kalau ternyata mati? Nah ini, Anda tidak perlu sedih, di sini ada ribuan bibit ya. Langsung ke Kebun Anggur Impor Jakarta di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, Laras Salon, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya di sini sangat terkenal Pak Mesa karena orang di sini mengenal saya dengan baik dan alhamdulillah saya di sini baik-baik saja. Saya udah lama di sini dan saya merasa tidak orang pendatang. Bahkan orang di sini pun menganggap saya juga tidak pendatang. Karena saya insya Allah ya, pergaulan di sini kita semuanya kita rangkul. Pak Ustadznya kita rangkul, ketua LMK-nya kita rangkul. Bukan berarti lesbi ya, ntar taunya dirangkul beneran. Enggak, artinya kita tetap bersosialisasi Pak Mesa. Kita selalu menghargai kearifan lokal. Artinya yang ada di situ kita hargai. Kita sebagai pendatang tahu diri. Jangan mentang pendatang saya badan gede, terus tentara punya pistol, punya senjata, punya pasukan. Tidak, itu tidak jalan solusi, tidak menjadikan kita pongah. Tapi kita harusnya lebih merendah diri. Supaya menjadi suri tauladan yang baik terhadap masyarakat. Kita berbuat baik. Melihat kita anggota TNI terus kita berbuat baik, banyak membantu dan sebagainya, insya Allah mereka akan lebih baik daripada kita ya, menjadikan warga alhamdulillah baik-baik saja ya kan. Kita senang di sini, aman di Jakarta ini, bak surga di dunia. Kalau punya duit silahkan beli properti di daerah sini, insya Allah aman ya, nggak banjir ya kan, airnya bagus ya. Masyarakatnya banyak kan orang Betawi, orangnya ramah tamah, suka mengaji, suka pengajian. Tapi sayangnya orang sini kita kasih duit anggur nggak ada yang jadi. Karena orang sini sukanya nanamnya duren ya. Duren sama rambutan. Dia hanya menanam menanti hasil. Kalau ini kan butuh ilmu, artinya butuh belajar, butuh tantangan. Nah, ada yang suka tantangan, pasti ada suka menanam anggur. Ingat ya, yang paling penting adalah kita harus punya motivasi. Anggur merah
bukan menantu mertua marah, tapi anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetaplah berjuang. Bersama Flonasia, Anda sukses di dunia anggur. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.